siang. Perkenalkan, nama saya Mithildis Narasula Nenggolan dari Bengkayang, mahasiswi Poltekkes Pontianak. Baiklah, pada siang hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang tumbuh kembang balita pada usia 0 sampai 1 bulan. Tujuannya ini yaitu peserta dapat mendeteksi pertumbuhan dan perkembangan balita dan dapat memberikan stimulasi pada balitanya. Kemudian diharapkan menjelaskan perkembangan balita, cara melakukan stimulus, serta beberapa refleks pada bayi baru lahir. Pertama, menstimulasi perkembangan bayi usia 0 sampai 1 bulan. Stimulus yaitu rangsangan. Kelahiran seorang anak merupakan sebuah anugerah yang sangat membahagiakan bagi setiap orang tua. Namun, sebagai orang tua muda yang belum memiliki pengalaman, ada kalanya mereka mengalami kebingungan dalam memberikan stimulasi bagi perkembangan bayi. Berikut saya akan menjelaskan tips yang dapat diterapkan dalam menstimulasi perkembangan bayi. Usia 0 sampai 1 bulan, bayi yang baru lahir pasti memiliki kebiasaan tidur yang sering. Rata-rata mereka memiliki waktu tidur 10 sampai 18 jam. Dalam menentukan waktu tidur bayi pasti sangat sulit pada usia 0 sampai 1 bulan. Bayi yang memiliki pola tidur yang bergeser dan tidak menentu, di mana kita harus pelajari dalam menentukan pola tidur bayi pada usia 0 sampai 1 bulan, yaitu mengajari perbedaan siang dan malam pada bayi. Kemudian, kita juga dapat mengajak bayi untuk berinteraksi pada siang hari lebih lama ketimbang pada malam hari dengan adanya dukungan, pencahayaan, dan kebisingan, sehingga sering bertambahnya usia bayi akan memahami perbedaan siang dan malam, dan sehingga lambat laun bayi Anda akan mengetahui malam adalah waktunya untuk beristirahat. Di sini, tidur juga bukan menentukan pola tidur yang sehat sesuai dengan usia bayi, tetapi tidur juga memberikan manfaat yang optimal apabila bayi dapat tidur dengan nyenyak. Tidur juga dijadikan sebagai indikator dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Kemudian, tidur juga sering disebut sebagai tumbuh kembang otak dalam meningkatkan kecerdasan, berakal, dan juga berpikir jernih. Pada saat bayi Anda sedang tidur, 75% hormon pertumbuhan terjadi dalam merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan. Adapun bagi bayi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan tidurnya, maka akan mengalami penurunan daya tahan tubuh bayi yang dapat mengakibatkan risiko infeksi yang meningkat. Hal ini berhubungan dengan kadar sel darah putih yang menurun. Bayi yang baru lahir pasti memiliki refleks tubuh yang bekerja sempurna. Gerakan refleks ini merupakan gerakan yang terjadi secara otomatis tanpa disadari. Seiring dengan waktu, gerak refleks ini akan tergantikan dengan gerak motorik kasar. Di sini ada beberapa gerakan refleks yang dimiliki bayi, yaitu refleks menghisap atau sucking refleks. Bayi yang melakukan gerakan menghisap ketika Anda menyentuhkan puting susu ke ujung mulut bayi. Kemudian refleks menggenggam atau palmar grasp reflex, yaitu bayi akan otomatis menggenggam jari ketika Anda menyodorkan jari telunjuk kepadanya. Kemudian refleks leher atau tonic neck reflex, yaitu terjadi peningkatan kekuatan otot atau tonus pada lengan dan tungkai sisi ketika bayi Anda menoleh ke salah satu sisi. Kemudian refleks mencari, rooting reflex. Ketika pipi bayi Anda disentuh, maka otomatis mulutnya akan terbuka dan memalingkan wajahnya ke arah sentuhan. Kemudian refleks Moro. Refleks Moro ini berbeda dengan refleks lainnya yang termasuk dalam kategori gerakan motorik, di mana menurut para ahli, refleks ini termasuk reaksi emosional yang timbul dari kemauan dan kesadaran bayi, dan juga ini akan hilang dengan sendirinya dalam waktu yang singkat. Bayi yang melakukan gerakan refleks dengan melengkungkan punggungnya dan mendongakkan kepalanya ke arah belakang, bersamaan dengan gerakan tersebut, kaki dan tangan bayi juga digerakkan ke depan. Reaksi yang berlangsung saat ini pada umumnya diiringi dengan tangisan bayi yang keras. Kemudian di sini ada tips-tips yang perlu diketahui setiap orang tua sebelum memberikan stimulasi motorik khusus untuk bayi, yaitu memberikan waktu khusus selama kurang lebih 15 menit untuk melakukan stimulasi dan yakinkan bahwa diri Anda bebas dari berbagai gangguan seperti memasak dan pekerjaan rumah lainnya. Kemudian sebaiknya Anda berkuku pendek dan tangan Anda harus keadaan bersih. Kemudian lepaskan semua perhiasan seperti cincin dan gelang untuk meminimalkan kemungkinan kulit bayi tergores. Kemudian baringkan bayi di atas tempat yang luas dengan permukaan rata, misalnya kasur atau busa tebal. Kemudian putarlah musik berirama lembut untuk didengar oleh bayi agar bayi lebih rileks dalam melakukan latihan dan dapat meningkatkan perkembangan motoriknya. Kemudian, rangsangan yang dapat dilakukan setelah bayi mandi
Cium perutnya, jari kakinya dan jari tangannya dengan lembut. Stimulasi yang lembut ini akan membantu bayi Anda membangun kesadaran mengenai berbagai bagian dari tubuhnya. Di sini ada stimulasi motorik kasar dan stimulasi motorik halus. Stimulasi motorik kasar yaitu bayi yang memiliki refleks untuk menggerakkan tangan dan kakinya sejak lahir, di mana di usianya yang menginjak 1 bulan ini, bayi mulai belajar untuk menggerakkan tangan dan kakinya ke atas untuk membuat ototnya semakin kuat. Kita juga bisa memberikan stimulasi dengan cara menggantungkan mainan yang kuat, yang mengeluarkan bunyi dan memiliki warna-warna yang mencolok di tempat tidurnya. Cara lain adalah dengan memegang mainan berbunyi yang menarik di sisi kanan atau kiri, bukan tepat di depan bayinya. Kemudian buat bayi Anda agar mau sedikit berusaha menggapai benda yang diinginkannya. Kemudian stimulasi ini bertujuannya dapat melatih koordinasi mata tangan atau koordinasi mata kaki. Kemudian kita juga bisa menggerak-gerakkan kakinya sambil bernyanyi dan bermain. Selanjutnya, stimulasi motorik halus. Untuk menguatkan jari-jarinya, berikan rangsangan dengan cara menyentuh telapak tangan bayi dengan kedua telunjuk Anda. Biarkan bayi menggenggam sejenak dan tarik perlahan kedua tangan. Anda juga dapat meletakkan mainan yang mengeluarkan suara di tangan bayi Anda. Pada usia ini, ada beberapa perkembangan yang muncul pada bayi, yaitu perkembangan fisik, kognitif, dan bahasa. Perkembangan fisik, bayi yang 1 bulan senang menggerak-gerakkan tangan dan kakinya. Kita dapat memaksimalkan perkembangan ini dengan cara melonggarkan pakaian atau bedong sehingga tangan dan kakinya dapat bergerak bebas. Kemudian menempatkan bayi di tempat umum yang amat aman untuk bermain, misalnya pada ranjang bayi. Kemudian perkembangan kognitif. Pada bayi 1 bulan dapat melihat objek pada jarak 20-30 cm. Kita dapat mendukung perkembangan ini dengan cara mendekatkan wajah kita pada bayi saat berbicara dengannya, kemudian meletakkan gambar atau bentuk menarik di pinggir ranjang, atau mainan yang bergerak dan digantung, terutama yang warnanya sangat kontras. Kemudian terakhir adalah perkembangan bahasa. Bayi 1 bulan dapat mendengar suara dan dapat menoleh bila ada suara yang ia kenali. Kita dapat mendukungnya dengan cara berbicara dengan bayi, bernyanyi untuk bayi, memasang musik, membacakan cerita untuk bayi, walaupun ia belum mengerti. Baiklah, dari penjelasan materi yang saya berikan, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya, ada yang saya ingin tanyakan, Bu. Tadi Ibu ada yang menjelaskan tentang tip-tip yang harus diketahui orang tua untuk memberikan stimulasi motorik pada bayi. Nah, untuk itu saya mohon Ibu menjelaskan kembali supaya saya tahu tentang tip-tip yang akan diberikan kepada bayi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tips-tips yang perlu diketahui orang tua sebelum memberikan stimulasi motorik untuk bayi. Di sini terdapat tips, yaitu berikan waktu khusus selama kurang lebih dari 15 menit untuk melakukan stimulasi dan yakinlah bahwa diri Anda terbebas dari pekerjaan rumah. Kemudian sebaiknya kita juga harus memiliki kuku pendek dan tangan kita harus terjaga tetap bersih. Kemudian sebelum kita memegang bayi, kita juga harus melepaskan semua perhiasan yang kita pakai seperti cincin ataupun gelang untuk meminimalkan kemungkinan kulit bayinya tergores. Kemudian kita harus membaringkan bayi di atas tempat yang halus dengan permukaan rata seperti kasur atau busa tebal. Selanjutnya, kita harus memutarkan musik yang berirama lembut untuk didengar agar bayi lebih rileks dalam melakukan latihan yang dapat meningkatkan perkembangan motoriknya. Dan yang terakhir, kita juga harus melakukan rangsangan. Rangsangannya ini dapat dilakukan setelah bayi mandi. Kita harus dengan cara mencium perutnya, jari kakinya, dan jari tangannya dengan lembut. Stimulasi yang lembut ini akan membantu bayi Anda membangun kesadaran mengenai berbagai bagian dari